Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Wulan dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem reproduksi. Jadi yang akan saya bahas lebih intinya yaitu yang bagian B, gametogenesis, C, siklus menstruasi, dan yang bagian G, kelainan dan gangguan pada sistem reproduksi. Akan saya bahas yang pertama dulu, yaitu bagian B. Oke, jadi kita yang akan bahas yang pertama yaitu gametogenesis. Jadi apa sih itu gametogenesis? Jadi gametogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet-gamet atau sel-sel kelamin. Pembentukan sel kelamin jantan disebut spermatogenesis, sedangkan pembentukan sel-sel kelamin betina disebut oogenesis. Mari kita bahas tentang pembentukan spermatogenesis. Baiklah, yang pertama yaitu spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma pada kelamin jantan yaitu testis yang terletak di tubulus semivenus. Sperma yang bersifat haploid yang ada di dalam testis melewati proses kompleks. Spermatogenesis mencakup pematangan sel germinal epitel dengan melalui pembelahan dan diferensi sel. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian akan disimpan pada epididymis. Tubulus seminiferus terdiri dari sejumlah besar sel germinal yang disebut dengan spermatogoa atau jamak. Spermatogoa terletak di antara 2-3 lapis sel-sel epitel tubulus seminiferus. Yang kedua adalah oogenesis. Jadi, oogenesis adalah pembentukan ovum dengan cara pembelahan, mitosis, dan meiosis. Oogenesis pada ovum biasa terjadi pada ovarium. Maaf terjadi kendala, jadi ini tempatnya saya ubah terlebih dahulu dan kita lanjut. Jadi oogenesis terjadi di dalam folikel ovarium. Yang kedua, dia menghasilkan 1 sel ovum dan 3 sel polosit atau badan polar. Yang ketiga, jumlah sel anakan fungsional hanya 1 sel yaitu ovum. Yang keempat, setiap pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan yang tidak sama besar. Yang kelima, terjadi hanya sampai beberapa waktu tertentu yaitu mulai dari masa menstruasi sampai menopause, atau artinya menopause di bawah ini. Jadi yang keenam, dalam 1 bulan hanya menghasilkan 1 ovum atau 1 menstruasi itu jika subur, dan 3 polosit kalau dia tidak subur. Jadi begitulah penjelasan saya mengenai oogenesis. Selanjutnya yaitu siklus menstruasi. Menstruasi wanita biasanya terjadi pada 28 hari. Menstruasi yang normal yaitu terjadi pada 21 hingga 35 hari. Tetapi jika menstruasi tidak normal terjadi yaitu kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Jadi bagaimana sih proses menstruasi itu terjadi? Jadi tahap yang pertama adalah kelenjar hipofisis akan mengeluarkan hormon LH yang akan terbawa oleh peredaran darah menuju ovarium dan merangsang pemasakan sel telur. Yang kedua, ovarium menghasilkan hormon estrogen. Yang ketiga, sel telur yang dilepaskan dari ovarium akan bergerak menuju uterus yang dindingnya telah mengalami penebalan. Yang keempat, apabila sel telur mengalami fertilisasi, maka dinding yang mengalami penebalan tersebut akan meluruh sehingga darah keluar. Nah, begitulah kita para perempuan mengalami masa menstruasi yang terjadi mulai dari mungkin 3 hari hingga maksimal 14 hari. Setelah materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu bagian G, kelainan dan gangguan pada sistem reproduksi. Yang pertama, kelainan dan gangguan pada sistem reproduksi laki-laki. Yang 1, kanker testis. 2, epididymitis. 3, hernia inguinal. 4, ambiguous genitalia. 5, mikropenis. 6, sterilitas. Kedua, yaitu kelainan dan gangguan pada sistem reproduksi wanita. 1, tumor ovarium. 2, kista ovarium. 3, kanker serviks.
4. Masalah menstruasi, 5. Sterilitas, dan yang ke-6 penyakit menular seksual yang meliputi HIV dan AIDS. Nah, sekian teman-teman, begitulah materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.